Baik teman-teman, pada hari ini kami tadi seperti teman-teman ketahui, kami baru dari Komnas Perempuan, di mana kami berkonsultasi lebih lanjut atas dugaan tindak pidana kekerasan seksual ya terhadap klien kami yaitu Novi. Dan pada hari ini kami tim kuasa hukum langsung melaporkan ke Polda Metro Jaya dengan bukti laporan 7554 dengan terlapor inisial AL. Apa itu, boleh dijelaskan Mbak Dinsa? Ini tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan secara verbal. Pasalnya sendiri dan ancaman. Pasalnya nanti tanya di penyidik ya. Ancamannya akan diperberat ketika orang itu sudah dianggap mengerti hukum ya. Jadi ancaman dari pasal ini akan diperberat 1/3 ya. Mbak, unsur yang menjerat kekerasan seksual itu di mana, Mbak? Ada mungkin Jadi gini, kalau dilihat dari undang-undang ya nomor 12 tahun 2002 tentang yang disampaikan oleh rekan pengacara tadi, ada tertuang dalam pasal 5 ya, di mana hal berkaitan dengan seksual itu diumumkan dan merendahkan martabat daripada pedofil. Sama-sama kita lihat dari video kan, menjelaskan tentang pendapatan, kemudian keuangan Tenopi, kemudian walaupun tidak menyebutkan nama tapi itu menjelaskan kehidupan Tenopi dan keuangan Tenopi. Terakhir baru sampaikan salah satu pekerjaan yang dimana terpenuhi pasal 5 itu adalah menyebutkan kata maaf ya, clearnya aja lah kita tahu bahwa pelacur. Ini seperti itu terpenuhi dari pasal 5 dari undang-undang itu. Bang, kenapa laporannya nggak dicampur aja yang secara Tidak bisa. baik? Kalau dalam kenapa hal alasannya, ya Pak? nggak boleh. Artinya kita tidak bisa ya. Kalau memang pidana yang satu tidak bisa campur dengan ini. Artinya kan ini sudah undang-undang yang lain. Kalau itu ya berkaitan dengan pidana yang berkaitan dengan undang-undang ITE, ya kan nggak boleh. Tapi kan kasusnya sama objeknya juga yang dilaporkan sama. Beda. Intinya beda. Kita tidak mau laporannya menjadi ya dari sisi lain itu kabur ya kan. Kita harus jelas dengan substansi masalah yang dilakukan oleh AL tadi. Saya hanya cuma pesan aja gitu. Mulai hari ini kita tidak berurusan hukum dengan Agus ya. Kami berurusan hukum dengan AL. Nah, karena dia sudah ajak perang. Kalau dia sudah perang maka kita perang. Bahkan ya karena pernah dia kalah di pra peradilan pun terkait dengan kasus dia pernah ditetapkan menjadi tersangka, kami akan mendorong. Itu aja. Itu aja sebenarnya guys. Berarti ini dua-duanya ntar laporan jalan dong Bang, atau seperti apa? Semoga jalan karena ini kan permintaan para netizen dan ibu-ibu, para mama. Ya, wanita-wanita Indonesia kan selalu menekan tuh lihat tekanan-tekanan untuk Tenopi lapor. Karena ini mengenai kehormatan perempuan Indonesia, bukan Tenopi salah satunya. Dan ini mengenai martabat dan profesi dari para pramugari gitu. Jadi tetap harus kita kita mendorong Tenopi untuk mengambil langkah hukum. Intinya kami para pengacara itu hanya melihat apakah terpenuhi atau tidak. Ya kalau sudah terpenuhi kami akan dampingi. Tidak mungkin tidak terpenuhi, kami dampingi. Ini bagi kami sudah 2 bukti cukup dan kami tetap mendorong untuk prosesnya diperiksa. Berarti akan tetap mendorong Alvin akan segera menjadi tersangka. Kami tetap mendorong karena untuk mencegah ya salah gunakan kuasa yang diberikan. Sudah melampaui kuasa kami tetap mendorong. Ini supaya jadi catatan penting. Bang, berarti kalau laporannya dua-duanya jalan, sidangnya 2 kali dong dengan kasus yang berbeda atau gimana, Bang? Betul. Jadi begini teman-teman, kenapa kemudian kami melaporkannya dengan delik yang berbeda ya, sehingga kemudian unitnya berbeda. Satu unitnya cyber, satunya umum gitu. Jadi pasti akan berbeda nih gitu. Terus kemudian tempus lokusnya juga berbeda gitu. Jadi pasal yang menjeratnya juga berbeda, tentu akan berbeda. Kak, ini kan menyangkut soal profesi yang dulu disebutkan oleh pihak Sony. Apakah akan melanjutkan juga ke atau ada beberapa profesi yang ikut bantu untuk mengajukan atau seperti apa yang mendorong kalau Profesi ini apa ya? pramugari. Oh, kita belum sampai ke sana ya, tapi kemungkinan besar kami rasa akan ada ya, karena ini kan Tenopi ini salah satu contoh perempuan yang mandiri kemudian direndahkan ya oleh oknum advokatnya. Tentu semua pun tidak akan terima ini terjadi gitu. Misalkan dengan kakak semua, kita punya orang tua perempuan di rumah, kita punya saudara perempuan, ketika direndahkan, ketika dia mempunyai penghasilan kemudian dia mandiri hidupnya, terus di dalam tanda kutip ya dinyatakan sebagai seorang pelacur padahal dia perempuan mandiri, itu kemudian tentu sangat mencederai ya. akankah laporan ini akan dibawa kembali ke Komnas Perempuan? Bukan, jadi nanti laporan ini memang akan kami beritahukan ke Komnas Perempuan dan Komnas Perempuan nanti akan memberikan rekomendasi lebih lanjut. So ini kedepannya seperti apa agendanya paling dekat pemeriksaan dari panggilan atau seperti apa? Betul, dalam waktu dekat tentu kami menunggu panggilan terhadap laporan-laporan Tenopi sebagai pelapor ya.
Jadi tentukan agendanya. Gimana? Jadi tentukan agendanya pemanggilannya atau masih gitu? Kami Masih tunggu menunggu. dari penyidik ya. Bang Jas melihat kasus yang saat ini, artinya laporan yang terbaru ini dari sudut pandangnya seperti apa sih? Artinya sebegitu menyeret hati kah sehingga harus Jadi gini, hari ini kita harus membuat suatu langkah hukum untuk para lawyer. Dia seperti ini. Karena kalau tidak ke depan, hukum Indonesia dirusak. Setelah terima kuasa bisa seenaknya kemana-mana. Ya. Gitu. Hari ini sebagai pengacara, saya harus mendorong tuh supaya kita menjadi dasar pilar bangsa untuk penegakan hukum itu jalan baik, ya kan? Kalau kita menerima satu kuasa atas satu perbuatan hukum, jangan kita menciptakan persoalan lagi, gitu. Ini kan sudah kemana-mana. Jadi pada dasarnya saya juga sebagai pengacara dan mungkin kebanyakan pengacara merasa jijik dan malu dengan pernyataan dan statement yang keluar dari kuasa yang diberikan dari Agus kepada tim kuasa hukumnya. Gitu. Oke.